Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo disatukan menjadi Kerajaan Makassar oleh Daeng Manrabia, Raja Goa, dan Karaeng Matoaya, Raja Talo. Setelah menjadi Kerajaan Makassar, Daeng Manrabia yang tadinya merupakan Raja Goa diangkat menjadi Raja Kerajaan Makassar dengan gelar Sultan Alauddin, sedangkan Karaeng Matoaya yang tadinya Raja Talo diangkat menjadi Patih dengan gelar Sultan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Alima, kelas 11 IPS 4. Saya ingin menghafal, Kesultanan Makassar merupakan sebuah pemerintahan Islam yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Sekian dari saya, terima kasih. Kehidupan politik Kerajaan Makassar diperintah oleh seorang sultan. Kerajaan Makassar melakukan politik ekspansi ke wilayah lain untuk memperluas wilayahnya. Yang dimaksud politik ekspansi adalah memperluas wilayah kekuasaan dengan cara menduduki wilayah kekuasaan orang lain. Akan tetapi ada 3 wilayah yang sulit untuk ditaklukkan, yaitu wilayah Bone, Wajo, dan Sopeng. 3 wilayah ini sulit dikuasai oleh Kerajaan Makassar karena memperkokoh pertahanan dan persatuan mereka dengan membentuk Tolum Poco atau 3 kekuasaan. Meskipun pada akhirnya Tolum Poco berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Makassar. Raja pertama Kerajaan Makassar adalah Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin. Sedangkan raja yang paling terkenal dan berhasil membawa Kerajaan Makassar ke puncak kejayaan adalah Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim yang berbasis pada perdagangan. Hasil perekonomian Kerajaan Makassar diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Pelabuhan Samboupu di Makassar selalu ramai dikunjungi kapal-kapal dagang, sehingga menjadi pelabuhan transit yang maju. Makassar tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai karena letaknya ada di tengah-tengah Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka. Pertumbuhan Makassar semakin cepat setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugis, sedangkan pelabuhan Maluku dikuasai oleh Portugis dan Belanda. Banyak pedagang dari Malaka, Aceh, dan Maluku yang pindah berdagang ke Makassar. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya, disusun Kitab Hukum Niaga dan Perniagaan oleh Kerajaan Makassar. Nama Muhammad Ripani, kelas 11 IPS 4. Hobi ngegame, panggilan Pani. Materi saya kehidupan sosial di Kerajaan Makassar. Struktur sosial masyarakat Makassar meliputi golongan bangsawan yang disebut Karaeng, rakyat yang disebut Toma Deka, dan hamba sahaya yang disebut Ato. Kehidupan sosial Kerajaan Makassar adalah feudal. Sekian, terima kasih, saya repet. Nama Muhammad Ripani, kelas 11 IPS 4. Hobi ngegame, panggilan Pani. Materi saya kehidupan sosial di Kerajaan Makassar. Struktur sosial masyarakat Makassar meliputi golongan bangsawan yang disebut Karaeng, rakyat yang disebut Toma Deka, dan hamba sahaya yang disebut Ato. Kehidupan sosial Kerajaan Makassar adalah feudal. Kehidupan budaya Kerajaan Makassar.
Sebagian besar kebudayaan Makassar dipengaruhi oleh perkembangan maritim. Masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh keberadaan Kerajaan Makassar pada masa lalu. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi, terdiri atas dua kerajaan yaitu Gao dan Talo. Kerajaan ini kedua kerajaan itu dipimpin oleh Raja Gao yaitu Daeng Mani Doba. Penyebaran Islam dari Jawa ke Makassar tidak membuahkan hasil. Lalu Tarte mendorong penguasa Gao dan Talo untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 1650, Talo dan Gao memeluk agama Islam. Dua bersaudara ini dilanda perperangan bertahun-tahun. Kemudian dua kerajaan ini menjadi satu untuk melawan perperangan. Pengaruh Kerajaan Makassar pada masa kini. Sebagai pusat perdagangan Nusantara bagian timur, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti letak yang substansial, memiliki pelabuhan yang indah, serta didukung jatuhnya Kerajaan Malaka ke Portugis pada tahun 1511 yang menyulut pedagang asing pindah berdagang ke Indonesia bagian timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar sebagai pelabuhan internasional dan banyak pedagang asing seperti Portugis, Denmark, Inggris, dan lainnya untuk berlabuh ke Makassar dan berdagang.